الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sesudah mengucapkan puji syukur kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatan kami yang terutama sekali kepada Dewan Juri dan mengalir kepada para pendai dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang kami muliakan. Michael Hart adalah seorang kolumnis Amerika. Beliau mencoba menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Nama-nama besar beliau susun, di antaranya Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, dan Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India. Dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya, tak ada yang setara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduki peringkat pertama sebagai pemimpin tersukses di sepanjang sejarah peradaban manusia. Begitu hebatnya mereka, tapi sayang kehebatan mereka tak dapat dikalahkan dengan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui dan dikagumi di masa hidupnya saja, akan tetapi tersebar mekar ke seluruh pelosok dunia, mulai dari ufuk timur hingga ufuk barat. Dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya disanjungi di masa hidupnya saja, akan tetapi diakui mulai dari masa hidupnya sampai akhir zaman hingga kiamat dunia. Nah, lihat betapa pentingnya meladani sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul sebuah syarah pidato yang telah kami rangkum dengan sebuah judul Rasulullah Teladan di Sepanjang Masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang kami muliakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang telah berhasil mengetaskan manusia dari keterhanyutan tak menentukan dalam pencarian Tuhan. Beliau muncul dengan langkah dan pribadi yang mengesankan. Mulai dari adab berbicara sopan dan adab berjalan hingga adab makan pun ada caranya. Sehingga tak ayal segala perilaku ditiru dan diteladani oleh penganutnya. Bukan hanya pengikut dan penganut di masa hidupnya saja, akan tetapi juga pengikut dan penganut di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Nah, melihat betapa pentingnya, melihat kesuksesan yang telah diringkus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbul sebuah pertanyaan. Apa konsep dasar dan bagaimana akhlak pemimpin dan dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para mustami'in, untuk menjawab pertanyaan tersebut,
marilah sama-sama kita membuka lembaran Al-Quran. Tepatnya surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka karena itulah maafkanlah mereka dan mohon ampunlah bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan dalam ayat tersebut ada 5 akhlak pemimpin yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lintalahum. Rasulullah bersikap dengan lembah lembut, karena dengan sikap lembah lembut dapat menarik simpati lawan dan membuat segan semua kawan. Tidak hanya orang-orang yang sopan, tapi juga orang-orang yang habisnya berbuat kejahatan. Contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang sopan yang termakan hatinya dengan sikap lembut dan sopannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kalah banyaknya dengan orang-orang kafir Yahudi yang suka berbuat onar ataupun kejahatan. Hati dan perasaannya juga termakan dengan sikap lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah Rasulullah tidak pernah bersikap keras, tidak pula berjiwa kotor. Buktinya pada suatu masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang kafir yang cacat dan buta, yang mana setiap harinya Rasulullah selalu menghampirinya sembari membawa makanan dan minuman. Lalu Rasulullah menyopi orang buta tersebut, padahal orang buta itu setiap harinya mencaci maki Rasulullah di hadapan Rasulullah sendiri. Akan tetapi Rasulullah tidak marah sama sekalipun. Padahal kesempatan besar terhadap Rasulullah untuk menyakiti orang buta itu, tapi Rasulullah tidak pernah bersikap keras, tidak pula berjiwa kotor. Dan yang ketiga, fa'fu anhum. Rasulullah sangat mudah memaafkan, baik kawan maupun lawan. Buktinya pada satu masa hidupnya Rasulullah, dalam masa perperangan Ghatafan, pada saat Rasulullah ingin beristirahat karena kecapean, lalu Rasulullah membuka baju dan menjemur karena basah diterpa hujan. Pada saat Rasulullah sedang beristirahat, datanglah seorang pemuda yang bernama Dutsur beserta membawa pedang, lalu meletakkan di atas leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang mencegah engkau dariku wahai Muhammad? Lalu Rasulullah menjawab, Allah. Tubuh Dutsur bergetar mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya terjatuh, tubuhnya terlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengambil pedang tersebut dan meletakkan di atas leher Dutsur. Lalu Nabi berkata, "Man yamna'uka minni ya Dutsur?" Siapa yang mencegah engkau dariku wahai Dutsur? Dutsur terdiam bisu, lalu menjawab, "La ahad." Tidak ada seorang pun yang mencegah aku dari engkau wahai Muhammad. Lalu Rasulullah memaafkan Dutsur. Kemudian Dutsur masuk Islam. Yang dapat kita pahami dari cerita tersebut ialah Rasulullah sangat mudah memaafkan, baik kawan maupun lawan, kafir ataupun Islam. Dan yang keempat, wasyawirhum fil amr. Rasulullah sangat senang bermusyawarah, tidak otoritas dan siap dikritik ketika beliau keliru. Beda halnya dengan penjabat di negeri kita, contohnya di Lampung. Pada suatu saat salah satu mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di salah satu fakultas Australia, dengan keberanian dia mengkritik pemerintah Lampung
karena jalan di Lampung tak layak dipakai dan tidak sesuai dengan anggaran pemerintah negara. Pada saat itu orang tua dari mahasiswa tersebut dipermasalahkan dengan hukum negara. Intinya apa saudara-saudara? Pejabat di negeri kita masih otoritas, tidak siap dikritik ketika keliru. Beda halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak otoritas dan siap dikritik ketika beliau keliru. Dan yang kelima ialah Rasulullah punya sebuah komitmen. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sesudah memantapkan planning dalam satu kegiatan, lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, kawan juri yang kami muliakan. Itulah sikap dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menciptakan peradaban manusia. Akan tetapi lain halnya dengan gerakan pembangunan di negeri kita. Konsernya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya tak tahu entah kemana. Ini disebabkan karena krisis figur. Karena era reformasi ini bukan figur-figur sejati yang muncul. Akan tetapi yang banyak menjamur hanyalah oknum-oknum yang haus pangkat, jabatan dan popularitas, sehingga pembangunan yang didamba-dambakan malah kehancuran yang dirasakan. Sanak saudaraku yang dirindukan surga, untuk mewujudkan pembangunan yang didamba-dambakan, tak seorang pun yang patut kita jadikan sebagai publik figur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena semua keunggulan terdapat dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kebesaran beliau telah dibuktikan sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin, rumah yang kecil, tak sebanding dengan pemimpin lainnya. Kamarnya kurang sempurna, tempat tidurnya terbuat dari pelepah kurma. Pada saat Rasulullah bangun tidur, nampaklah bekasan pelepah kurma di wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Aisyah ingin membuat kamar Rasulullah lebih sempurna, Rasulullah tidak suka. Dan pada saat Allah menawarkan berbagai macam kesenangan, medalian, harta, tahta, bahkan Jabal Hud siap dijadikan bukiran emas, apakah beliau terlena? Tidak, saudara-saudara. Bahkan dengan kebesaran hatinya beliau menjawab, Ya Rabbil ardi la afrahu fi qalbi law kana wahidan min ummati finnar. Ya Allah, tak satu pun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku kau masukkan ke dalam neraka. Masya Allah. Inilah bukti pemimpin sejati, pemimpin yang berorientasikan rakyat. Tapi kalau sebaliknya pemimpin hanya mengetaskan nama rakyat, tapi tidak berorientasi di depan rakyat. Di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji manis dan mendendangkan lagu-lagu mesra. Akan tetapi di belakang rakyatnya dia kasih-kasihkan mencekik dan menghisap darah rakyatnya. Contohnya korupsi di mana-mana, mulai dari bupati hingga pemerintah provinsi dan petinggi negara lainnya. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di negara sekitar saja, akan tetapi juga terjadi di negara lainnya. Dan ada juga negara yang mana penjabatnya takut korupsi karena mati hukumannya. Contohnya China dan Taiwan. China dan Taiwan ialah negara yang mana penjabatnya takut korupsi karena mati ancamannya, sehingga kasus korupsi berkurang. Akan tetapi lain halnya dengan negara yang tak ada peraturannya seperti China dan Taiwan, yang mana para penjabatnya hanya memikirkan uang, uang dan uang. Akibatnya kita lihat Rumania kala dipimpin oleh Nicolas Fulescu, Iran kala dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpin makmur tapi rakyatnya jatuh tersungkur. Nah, rasanya kita sebagai umat muslim tidak dapat mengukur betapa besar jasa beliau sebagai insan penuntut manusia. Akan tetapi yang dapat kita lakukan hanyalah menanam dan memantapkan kecintaan kepada beliau tanpa meragukannya sedikit pun. Maka untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam negeri kita, marilah memilih pemimpin yang memiliki suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya demikian, insya Allah semua akan berwujud. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan.
Adapun yang dapat diambil kesimpulannya ialah Rasulullah leadership, pemimpin yang mempunyai suri tauladan yang sangat baik dalam segala bidang. Maka jadikanlah Rasulullah sebagai